Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Sebelum menyimak kisah ini, apakah kita sudah bersolawat hari ini? Jika belum, mari kita menulis sholawat kepada Nabi kita Muhammad pada kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita semua yang sudah bersholawat dapat manfaat serta keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam itu, Mall Plaza Glodok dipenuhi dengan pengunjung yang sibuk menikmati waktu mereka. Beberapa orang sedang berbelanja, ada yang makan di food court, sementara lainnya sedang duduk-duduk santai di berbagai area. Seperti biasa, mall ini adalah tempat yang ramai dan hidup. Namun, tanpa ada yang tahu, api mulai menyala di lantai bawah. Awalnya hanya percikan kecil, tetapi dengan cepat api itu membesar. Angin yang berhembus cukup kencang memicu api untuk menyebar dengan sangat cepat, menghanguskan berbagai barang dan ruang yang berada di dekat sumber api. Kepanikan mulai melanda. Pengunjung yang awalnya tidak menyadari bahaya berlarian menuju pintu keluar, tapi sayangnya, jalur evakuasi yang penuh sesak memperlambat proses penyelamatan diri. Teriknya api dan asap tebal membuat banyak orang terjebak di dalam gedung. Beberapa orang yang beruntung berhasil keluar, namun tak sedikit pula yang terlambat dan terjebak. Berita tentang kebakaran ini menyebar dengan cepat, mengundang perhatian dari warga sekitar dan media. Petugas pemadam kebakaran datang dengan sigap, namun api yang terus menyala seolah menantang kekuatan mereka. Tak ada yang tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan pada saat itu. Namun, di tengah kekacauan dan kepanikan tersebut, ada satu tempat yang tetap terlindungi dari kobaran api, sebuah musola yang terletak di lantai yang lebih tinggi dari pusat kebakaran. Suasana di Mall Plaza Glodok malam itu sudah berada dalam puncak kepanikan. Api mulai melalap sebagian besar mall, merobek keheningan malam dengan teriakan dan suara benda-benda yang hancur. Asap tebal menyelimuti seluruh ruangan, sementara pengunjung yang panik berlarian mencari jalan keluar. Terlebih lagi, api tampaknya menyebar dengan cepat ke berbagai area, terutama di lantai bawah di mana diskotik dan tempat hiburan malam menjadi pusat perhatian. Di tengah kebakaran yang mengamuk, musola itu tetap berada dalam keadaan utuh. Ketika api akhirnya berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran melakukan pengecekan di seluruh area mall yang hangus. Mereka mendapati pemandangan yang tak terbayangkan. Musola tersebut tetap tidak tersentuh api sedikit pun. Semua barang di dalamnya, dari sajadah hingga karpet yang biasa digunakan untuk beribadah, tidak ada yang rusak sedikit pun. Bahkan, bau asap yang memenuhi seluruh mall tidak menjamah tempat itu. Petugas pemadam kebakaran, yang telah melihat berbagai kebakaran hebat, merasa heran. Mereka mengamati sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada tanda-tanda kebakaran di dalam musola. Ruangan itu terlihat seperti baru saja digunakan, dengan sajadah-sajadah terhampar rapi dan karpet yang masih tampak bersih dan tidak terpanggang. Bahkan, buku-buku yang biasanya disimpan di rak untuk bacaan para jamaah terlihat seperti baru saja diletakkan, tanpa ada bekas terbakar sedikit pun. Ini tidak masuk akal, kata salah seorang petugas kebakaran, menggelengkan kepala. Musola ini sama sekali tidak tersentuh api. Ini seperti sebuah keajaiban. Setelah kebakaran yang meluluh lantakkan Mall Plaza Glodok, kabar mengenai musola yang tidak terbakar segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Berita tersebut menjadi perbincangan hangat, baik di kalangan mereka yang terlibat langsung dalam kebakaran maupun mereka yang hanya mendengar kisah tersebut. Tak ada yang bisa membantah bahwa musola yang selamat dari api yang mengamuk di sekitar adalah sebuah peristiwa yang penuh misteri. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sebuah keajaiban, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dan hanya bisa dianggap sebagai tanda perlindungan dari Tuhan. Ini adalah mukjizat, ujar seorang ibu yang melihat kebakaran dari kejauhan. Bagaimana mungkin musola bisa tetap utuh ketika api begitu ganas membakar di sekitar? Itu pasti campur tangan Tuhan. Bagi banyak orang, musola yang terjaga dari kebakaran adalah simbol dari perlindungan Tuhan bagi mereka yang menjaga dan menghormati tempat ibadah. Sebagai tempat yang digunakan untuk berdoa, bertafakur, dan mencari kedamaian, musola itu seakan menjadi saksi bisu dari keberadaan Tuhan yang menjaga orang-orang yang beriman.
Keajaiban tersebut dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan senantiasa melindungi mereka yang memegang teguh ajaran agama dan menjalani hidup dengan penuh ketaatan. Namun, tidak semua orang melihat kejadian itu hanya sebagai sebuah keajaiban. Beberapa individu yang memiliki pandangan religius yang lebih dalam mulai mempertanyakan makna dari kebakaran tersebut, terutama di area diskotik yang paling parah terbakar. Diskotik dan tempat hiburan malam lainnya, yang dikenal dengan kebiasaan maksiat dan perilaku tidak bermoral, seolah menjadi titik fokus dari banyak spekulasi. Mereka yang memiliki pandangan lebih konservatif dalam menjalani ajaran agama melihat kebakaran itu sebagai sebuah peringatan, bahkan sebagai azab bagi mereka yang terlibat dalam dunia hiburan malam. Mereka yang menghabiskan waktu di tempat-tempat itu, berpesta dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, mereka yang seharusnya diingatkan dengan keras. Tetapi musola, yang menjadi tempat berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan, tetap utuh. Ini adalah perlindungan bagi kita yang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Pernyataan-pernyataan semacam ini semakin menggema di kalangan masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa kebakaran tersebut adalah hukuman bagi tempat-tempat yang dianggap membawa dampak negatif bagi moralitas masyarakat. Diskotik, yang sering dikunjungi oleh mereka yang ingin menikmati hiburan dengan cara yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, menjadi sasaran utama dalam interpretasi mereka. Kebakaran yang menghabiskan hampir seluruh lantai bawah mall, di mana diskotik dan tempat hiburan malam berada, dianggap sebagai manifestasi dari murka Tuhan. Bahkan musola yang berada di tengah-tengah kebakaran tetap selamat. Tambah seorang warga yang turut serta dalam upaya pemadaman. Itulah tanda bahwa tempat ibadah yang penuh dengan doa dan ketaatan tidak akan pernah terjamah oleh kehancuran, sementara tempat yang penuh dengan kemaksiatan akan menghadapi akibatnya. Beberapa orang lebih memilih untuk melihat kebakaran tersebut sebagai sebuah peringatan, bukan hanya untuk para pelaku maksiat, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Mereka berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi tidak hanya menimpa tempat hiburan malam, tetapi juga menjadi gambaran dari semakin merosotnya moralitas di masyarakat. Banyak tempat-tempat hiburan malam yang, bagi sebagian orang, sudah sangat jauh dari nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Mereka yang terjebak dalam dunia tersebut, yang tidak sadar akan kerusakan yang mereka bawa, akhirnya mendapatkan peringatan keras dari peristiwa tersebut. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk kembali pada jalan yang benar, kata seorang ustadz yang diwawancarai oleh media setelah kebakaran tersebut. Tempat yang penuh dengan maksiat pasti akan mendapatkan akibatnya. Mungkin bukan langsung dalam bentuk hukuman, tetapi kebakaran ini bisa dianggap sebagai teguran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat dan lingkungan. Tuhan memberikan kita kebebasan, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada aturan yang harus kita ikuti. Bagi mereka yang meyakini bahwa musola yang tetap utuh adalah sebuah perlindungan, kebakaran itu dilihat sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa mereka yang berpegang pada iman dan menjaga kesucian tempat ibadah akan selalu berada dalam lindungannya. Musola itu, yang menjadi tempat bagi mereka yang beribadah, dianggap sebagai lambang bahwa Tuhan tidak akan membiarkan tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan dan doa dilenyapkan begitu saja. Namun, sebaliknya, tempat yang penuh dengan perilaku tercela dan maksiat akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Namun, meskipun banyak yang melihat kejadian ini sebagai sebuah peringatan atau azab, ada juga yang berusaha untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Beberapa orang berpendapat bahwa kebakaran tersebut bukan semata-mata tentang hukuman atau perlindungan, melainkan sebuah kesempatan untuk merenung dan belajar. Mereka melihat bahwa kebakaran itu adalah sebuah pengingat akan fragilitas kehidupan dan betapa rapuhnya dunia ini. Ini bukan soal azab atau keajaiban semata, kata seorang pemuda yang juga selamat dari kebakaran. Ini tentang bagaimana kita harus lebih berhati-hati dan lebih peduli terhadap sesama. Semua tempat, baik itu musola atau diskotik, adalah bagian dari dunia yang harus kita jaga. Jika kita tidak bijaksana dalam memilih tempat dan aktivitas kita bisa saja menjadi bagian dari kehancuran itu. Musola yang selamat adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, untuk merenung dan memperbaiki diri. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisah ini, dan sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.